Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera buat kita semua. Ya, di materi ini, ya, materi ketiga, Bapak akan membahas tentang bangkitkan motivasi berprestasi. Ya, kali ini kita fokus kepada pengertian motivasi belajar. Ya, sama-sama kita ketahui bahwa motivasi belajar itu adalah keseluruhan daya menggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari keinginan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang diketahui atau dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Iya, itulah tadi pengertian dari motivasi belajar. Nah, apa manfaat dari motivasi belajar? Ya, manfaat motivasi belajar itu ada 3. Ya, yang pertama yaitu motivasi sebagai pendorong perbuatan. Pada mulanya siswa tidak ada hasrat untuk belajar, tetapi karena ada sesuatu yang dicari, muncullah minat untuk belajar. Hal ini sejalan dengan rasa keingin-tahuan dia yang akhirnya mendorong siswa untuk belajar. Sikap inilah yang akhirnya mendasari dan mendorong ke arah sejumlah perbuatan dan belajar. Jadi, motivasi yang berfungsi sebagai pendorong ini mempengaruhi sikap apa yang seharusnya siswa ambil dalam rangka belajar. Yang kedua, motivasi sebagai penggerak perbuatan. Dorongan psikologisnya melahirkan sikap terhadap siswa itu merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung. Siswa akan melakukan aktivitas dengan segenap jiwa dan raga, akal dan pikiran, berproses dengan sikap raga yang cenderung tunduk dengan kehendak perbuatan belajar. Yang ketiga, motivasi sebagai pengarah perbuatan, yaitu dengan menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang mendukung guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Pada intinya, manfaat motivasi dapat disimpulkan bahwa motivasi itu sebagai penggerak kegiatan, motivasi sebagai pendorong perbuatan, dan motivasi sebagai pengarah perbuatan, dan motivasi sebagai penyeleksi perbuatan. Nah, itulah dari penjelasan dari manfaat motivasi belajar. Oke, baik anak-anak, Bapak akan memberikan contoh-contoh ilustrasi, ya. Doni ingin menjadi seorang dokter. Ya, bahwa kita ketahui seorang dokter ataupun menjadi seorang dokter tidaklah mudah. Tetapi motivasi Doni untuk menjadi dokter itu dia harus rajin belajar, ya, rajin mengerjakan tugas-tugas dan selalu disiplin. Ya. Kita mengetahui tugas dokter itu adalah hal yang sangat baik. Untuk mencapai itu kita harus mempersiapkan diri dari dasar, ya. Kemudian yang kedua yaitu motivasi seorang Yuda ingin mempunyai bola. Nah, motivasi apa yang diberikan yang cocok untuk si Yuda ini? Baik, Yuda ingin mempunyai bola. Dia berbicara kepada orang tuanya, ayahnya. Ya, Yuda ingin punya bola, seperti itu. Nah, apa kata ayah si Yuda? Yuda, kamu ingin mempunyai bola. Ayah akan memberimu bola asal kamu dapat juara kelas di akhir semester ini. Wow, Yuda bermotivasi, ya. Karena apa? Dia ingin mempunyai bola. Jadi kalau kita ingin punya sesuatu, kita harus ada motivasi yang kita siapkan. Seperti itu, ya. Apa itu motivasinya? Tadi itu, iming-iming atau keinginan yang kita inginkan akan diberikan oleh orang tua dengan cara kita harus berprestasi. Itulah motivasinya, seperti itu. Kemudian ada satu lagi motivasi yang tidak dimiliki oleh orang. Contohnya adalah Denny yang malas pada dirinya, tidak ada motivasi. Nah, cerita ini Bapak singkat, ya. Denny adalah seorang laki-laki, ya, dari 2 bersaudara.
ya. Dia sangat pemalas sehingga orang tuanya pun marah padanya. Apa yang dibicarakan oleh orang tuanya semua dibantahnya, sehingga pun dia juga malas untuk sekolah. Sehingga akhirnya ditanyalah oleh guru pembimbingnya, "Hai Denny, kenapa kamu tidak sekolah?" Dengan enaknya dia menjawab, "Saya malas." Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak mempunyai motivasi, ya. Karena apa? Dia tidak punya keinginan, tidak punya masa depan, gitu. Jadi orang yang harus memiliki motivasi itu pasti harus ada tujuannya. Orang yang ada tujuannya, tidak cita-citanya, itu orang yang tidak ada motivasinya. Hal seperti itu apa bedanya dengan binatang, ya, hewan yang berkaki 4 atau berkaki 2? Ya, kalau mereka jelas mereka hidup adalah untuk makan, tapi manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan yang sempurna, punya akal dan punya pikiran. Baik, itulah tadi contoh jenis-jenis ilustrasi, ya. Kemudian Bapak akan menerangkan juga ada ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar. Yang pasti adalah tekun, ulet, minat yang tinggi, mandiri, dan bertanggung jawab, dan senang memecahkan soal-soal latihan. Itu adalah ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar. Kemudian ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar. Ya, ada faktor-faktornya juga. Yaitu yang pertama, tetapkan niat dan tujuan yang jelas. 2. Merencanakan kegiatan belajar sebaik-baiknya. 3. Memahami setiap hambatan yang dihadapi. Berdoa untuk keberhasilan dan selalu memawas diri dan mengembangkan kesadaran. Yang keenam, mau menerima masukan dari orang lain. 7. Memahami norma tentang belajar yang baik. Ke-8. Mempunyai rencana masa depan. Nah, jadi kita harus punya rencana masa depan. Mau jadi apa kita? Apa rencana kita ke depan gitu. Kita harus ada motivasinya. Motivasinya itu apa? Ya tadi itu kita harus giat gitu. Kemudian ya lanjut kita ke usaha yang perlu dilakukan untuk meraih prestasi. Usaha apa aja itu? Ya, yang pertama yaitu persyaratan akademis. Ya, persyaratan akademis itu apa? Dari dasarnya kita pendidikannya harus lulus diperoleh sudah tuntas atau lulus dari ulangan-ulangan. Yang kedua, kehadiran di sekolah hendaknya sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, konsentrasi belajar baik di rumah maupun di sekolah. Kesehatan fisik maupun mental yang menunjang kegiatan belajar. Yang kelima, kelengkapan catatan pelajaran. Yang keenam, mengerjakan tugas. Inilah persyaratan akademis untuk usaha yang perlu dilakukan untuk meraih prestasi. Kemudian ada persyaratan budi pekerti yang harus dimiliki oleh setiap siswa untuk mencapai suatu prestasi. Yang pertama dari sikap perilakunya. Perilakunya harus baik. Ya, jangan tidak baik, jangan seperti preman. Ya, tidak ada perilakunya yang baik dan tidak ada perilaku perbuatan yang perlu dicontoh di situ. Kemudian kerajinan. Ya, kerajinan cukup jelas Bapak rasa, dan juga kerapian dalam kebersihan juga. Walaupun kita tidak sekolah tatap muka, kita harus berpenampilan rapi dan selalu bersih. Kemudian ada perilaku. Nah, perilaku itu apa? Ketaatan terhadap tata tertib sekolah. Ya, cukup jelas di sini. Bersikap santun dan ramah kepada guru dan karyawan sekolah. Bagaimana sikap kamu bila berjumpa dengan guru ataupun staf di sekolah? Kemudian menjalani hubungan baik dengan teman sebaya. Ya, walaupun kita tidak berjumpa, tapi kita dapat berkomunikasi melalui sosial media. Berikanlah tutur kata yang baik, yang sopan. Selayaknya kita berteman, berbicara kepada orang yang lebih tua ataupun kita berbicara pada orang yang lebih muda. Jangan marah-marah, jangan saling caci maki, jangan ngejek-mengejek, itu tidak boleh. Itu nanti membuat jalinan pertemanan tidak baik, ya. Kemudian ada memperhatikan pelajaran. Nah, ini harus disesuaikan. Kan ada jadwalnya yang diberikan oleh guru. Nah, kamu harus patuhi, ya. Oke, lanjut. Kerajinan. Nah, kerajinan ini yang terakhir ya, yaitu kehadiran dalam kegiatan belajar mengajar.
Nah, kehadiran juga kamu diperhatikan juga. Kemudian kehadiran dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini kalau kita tatap muka kita harus mengikutinya, tapi karena keadaan pandemik seperti ini, ekstrakurikuler ditiadakan untuk sementara. Kemudian aktif mengikuti kegiatan peringatan hari-hari besar. Ya, kalau kita bisa bilang adalah upacara, ya. Kemudian kehadiran dalam kegiatan upacara bendera. Nah, upacara bendera umumnya berada hari Senin, ya. Kita harus mengikutinya sebagai kita warga negara yang baik. Kita tidak bisa memberikan untuk negara kita, tapi kita dapat menghargainya dengan mengikuti upacara bendera. Kemudian mengerjakan PR atau tugas-tugas lain dari guru. Ya, ini pasti ya. Kelengkapan dan kerajinan buku catatan. Ya. Baiklah. Sampai di sini saja pertemuan kita. Selanjutnya kita akan jumpa lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Dan Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat kita semua. Terima kasih.